Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. PPT-nya udah terlihat ya? Sampun dok, sudah Sudah, terlihat. dokter. Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik. Ini gabungan kelas Fikia kelas A, B, dan juga FKH UNER Surabaya kelas C ya. Jadi pertemuan hari ini akan membahas tentang patologi pada sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf itu merupakan suatu sistem yang sangat kompleks di tubuh makhluk hidup ya, khususnya vertebrata, yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan segala bentuk informasi, ya, informasi sensorik yang didapat dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri, yang mana informasi tersebut itu em, dialirkan dialirkan melalui pensinyalan ya, pensinyalan melalui pembuluh-pembuluh saraf dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer, demikian juga sebaliknya dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf itu dapat mendeteksi perubahan-perubahan pada lingkungan di luar tubuh ya, yang bisa mempengaruhi tubuh, contohnya seperti eh, perubahan suhu, kemudian perubahan mekanik lainnya, misalkan misalkan tekanan dari benda fisik. Ya. Nah, itu em, stimulus-stimulus tadi yang telah dideteksi oleh sistem saraf akan bekerja beriringan dengan sistem endokrin di dalam tubuh untuk meresponnya, ya, untuk memberikan respon. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bagian-bagian dari sistem saraf, sebagai pendahuluan, kita review kembali tentang neurogenesis. Jadi, pembentukan sistem saraf yang terjadi selama masa perkembangan embrio. Masih ingat ya, kalau masa perkembangan embrio itu yang mana eh, susunan calon tubuh untuk membentuk suatu tubuh dari suatu organisme, hewan maupun manusia itu terdiri dari tiga lapisan ya, tiga lapisan. Ada ektoderm, lapisan terluar, kemudian mesoderm, lapisan tengah, dan juga endoderm, lapisan bagian dalam. Nah, ketiga lapisan-lapisan tersebut itu seiring perkembangannya akan berkembang atau berdiferensiasi menjadi bagian-bagian tubuh yang spesifik. Nah, salah satunya akan berkembang untuk menjadi sistem saraf. Pada lapisan ektoderm khususnya, itu ada eh, bagian yang disebut dengan neural plate ya, lempeng neural. Kemudian di tepinya perbatasan dengan ektoderm itu ada zona transisi. Kemudian eh, di bagian dalam dari eh, prekursor atau apa namanya calon atau embrio ini ya, itu ada yang namanya notokot, yang mana notokot ini merupakan sumbu sebagai sebagai patokan untuk pertumbuhan ya dan peletakan sistem saraf di sepanjang tulang belakang nantinya gitu.
Nah, kemudian ini ada bagian mesoderm yang akan membentuk jaringan-jaringan mesenkimal nantinya. Nah, dalam pembentukannya, eh, bagian neural plate itu akan mengalami invaginasi atau pelekukan ke dalam ya. Jadi melekuk, membentuk cekungan ke arah dalam, mengikuti mengikuti sumbu panjang dari notochord. Kemudian cekungan tadi perlahan-lahan akan menutup, nah, menutup di area neural plate, nah, sehingga sampai tertutup sepenuhnya ya, dan hanya menyisakan ektoderm yang sudah menjadi bagian dari epidermis yang lengkap. Gitu. Nah, tadi perlekukan tadi, invaginasi tadi dari neural plate itu masuk ke dalam, membentuk neural tube atau ini tuh semacam apa? Semacam pipa gitu ya, pipa yang nantinya akan eh, berkembang menjadi organ sistem saraf gitu. Kemudian sisa dari zona transisi neuronal tadi yang awalnya juga ikut mengalami invaginasi yang mendorong terjadinya invaginasi itu juga akan masuk ke dalam dan membentuk eh, spinal ganglion ya, ganglion. Jadi membentuk bagian dari eh, apa namanya calon dari sistem saraf perifer gitu. Nah, kemudian neural tube ini di dalamnya berongga ya, sehingga disebut dengan neurosel. Nah, nantinya neural tube ini akan berkembang menjadi sistem saraf pusat ya, sedangkan yang spinal ganglion tadi akan berkembang menjadi sistem saraf perifer. Nah, kemudian neural tube eh, selama masa perkembangan embrio hingga membentuk janin itu akan mengalami segmentasi, membentuk segmen-segmen bakal otak ya, bakal otak. Nah, yang pertama eh, dia terbagi dulu menjadi 3 segmen, yaitu prosencephalon, kemudian mesencephalon, dan rhombencephalon. Kemudian bagian di belakang probencephalon hingga ke arah kaudal itu menjadi spinal cord ya, sumsum tulang belakang. Nah, kemudian eh, nanti prosencephalon ini akan terbagi lagi, membentuk segmentasi lagi, berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon masih tetap, kemudian yang rhombencephalon ini akan tersegmentasi lagi menjadi metencephalon dan mielencephalon. Kemudian seiring bertambahnya usia, eh, bagian kelima segmen tadi itu akan semakin berkembang dan mengalami pendewasaan ya. Kemudian menjadi eh, penyusun dari cerebrum ya, otak besar, kemudian cerebellum dan batang otak. Ini gambaran skematik dari penampang sisi lateralnya. Nah, ini jadi telencephalon itu dia akan menjadi bagian dari em, apa otak belahan otak kanan dan kiri. Kemudian diencephalon berkembang menjadi talamus, mesencephalon menjadi corpora quadrigemina dan pedunculus. Kemudian metencephalon akan menjadi pons dan cerebellum, otak kecil ya. Mielencephalon menjadi medulla oblongata. Kemudian spinal cord atau sumsum tulang belakang itu nanti akan terbagi menjadi sumsum cervicalis, thoracalis, lumbar, dan juga sakral. Ini sama ya dengan yang tadi. Ini pembentukan sistem ventrikular. Jadi sistem saraf itu
bukan suatu organ yang hanya berisi jaringan padat, tetapi ada rongga-rongga di dalamnya ya, di tengah-tengahnya yang disebut dengan sistem ventrikular. Nah, sistem ventrikular ini fungsinya itu adalah untuk menghasilkan cairan otak, ya, cerebrospinal fluid, ya, yang dia punya fungsi untuk apa? Untuk utamanya adalah untuk memberikan bantalan terhadap otak sehingga eh, mencegah ini kerusakan akibat guncangan gitu. Jadi di dalam otak itu ada saluran-saluran ya, saluran-saluran yang disebut dengan sistem ventrikular yang mana di dalam saluran-saluran ini selalu mengalirkan cairan cerebrospinal. Nah, pada hewan vertebrata, sistem saraf itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang, kemudian sistem saraf perifer yang terdiri dari pembuluh saraf. Nah, pembuluh saraf ini dibagi lagi menjadi saraf motorik dan juga saraf sensorik. Nah, ini adalah bagan perjalanan stimulus atau impuls yang dikirimkan dari sistem saraf pusat ke saraf perifer ya, atau eh, apa sebagai reaksi terhadap stimulus dari luar yang dikirimkan dari perifer ke sistem saraf pusat untuk menerjemahkannya. Jadi eh, ini alurnya itu dari CNS ke PNS, demikian juga sebaliknya ya. Jadi bisa saling mempengaruhi dan dipengaruhi antar sistem saraf ini. Nah, sistem saraf tadi terdiri dari otak dan juga sumsum tulang yang mempunyai fungsi mengintegrasikan em, semua sistem persarafan ya sebagai sentral, namanya central nervous system, dan juga sebagai pusat kendali dari seluruh sistem saraf di seluruh bagian tubuh. Nah, sistem saraf pusat ini akan mengirimkan perintah ya, perintah ke sistem saraf perifer yang terdiri dari sistem saraf kranial dan juga saraf spinal. Saraf perifer ini sebagai penjembatan sebagai penjembatan atau em, menjadi network antara sistem saraf pusat dengan seluruh ujung-ujung saraf di semua bagian tubuh. Nah, kemudian sistem saraf perifer itu akan melanjutkan impulsnya ke saraf motorik, ya. Saraf motorik. Nah, saraf motorik ini akan melanjutkan impulsnya ke ada ke dua kelompok sistem saraf lagi, yaitu sistem saraf somatik dan saraf otonomik. Nah, sistem saraf somatik itu berfungsi sebagai saraf motorik ya, saraf motorik yang mengkonduksikan atau menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke jaringan-jaringan tubuh somatik. Contohnya otot skelet. Contohnya otot skelet. Jadi misalkan otak memerintahkan tangan untuk mengambil pulpen. Nah, itu berawal dari impuls yang dikirim dari CNS ke PNS, kemudian ke eh, saraf eferen, ya, kemudian ke saraf motorik yang ada di otot skelet jari-jari atau tangan kayak gitu. Nah, kemudian sistem saraf motorik ini juga eh, berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sistem saraf otonomik. Ya.
Jadi sistem saraf motorik yang berada atau yang berguna untuk ini, untuk sebagai penggerak organ-organ visceral yang mana kerjanya itu harus atau memerlukan eh, sistem yang otonom ya. Jadi tanpa perintah, tanpa apa tanpa disadari ini bisa bekerja secara terus-menerus atau involuter. Nah, contohnya pada otot jantung, kemudian otot polos di berbagai apa di misalnya di esofagus, di apa lapisan muskularis, saluran-saluran pencernaan ya, lambung, usus, vesika urinaria dan lain-lain. Dan juga pada kelenjar-kelenjar. Nah, ini organ-organ visceral ini di inervasi oleh sistem saraf otonom ya. Kemudian sistem saraf otonom ini akan menghantarkan impuls lagi ke bagian sistem saraf simpatetik dan juga parasimpatetik. Simpatetik ini em, eh, apa sistem saraf yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja organ-organ viscera gitu. Misalnya contohnya untuk meningkatkan detak jantung kayak gitu. Meningkatkan detak jantung, mengaktifkan pencernaan. Ya. Sedangkan saraf parasimpatetik ini berlaku sebaliknya ya, berlaku sebaliknya atau merupakan kebalikan atau kontradiksi dari saraf simpatetik. Nah, jadi parasimpatetik ini eh, bertujuan untuk menyimpan energi ya. Jadi eh, contohnya ketika dalam keadaan istirahat, detak jantung itu diperintahkan untuk melemah ya, detak jantung, kemudian mengistirahatkan pencernaan ya, dan lain-lain. Nah, kemudian sistem saraf otonomik maupun somatik itu juga bisa ketika mendeteksi suatu perubahan, kalau somatik perubahan di luar tubuh ya yang berkontak ataupun berkontak langsung misalkan dengan kulit ya atau sesuatu yang kita lihat dengan mata ya jadi melalui indera-indera. Kemudian kalau contohnya untuk yang otonomik, misalkan misalkan aja ini apa adanya makanan yang masuk yang ingesti ya, yang sudah diingesti dan masuk ke dalam lambung. Nah, contohnya itu. Nah, eh, sebagai respon terhadap adanya stimulus-stimulus tadi yang sudah saya contohkan, maka sistem saraf perifer ini, somatik dan otonomik ini bisa mengirimkan impulsnya untuk kembali ke sistem saraf pusat gitu, untuk diterjemahkan oleh sistem saraf pusat gitu. Jadi bekerjanya sistem saraf itu saling berkaitan ya. Kemudian ini gambaran skematik inervasi dari eh, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Kemudian ini em, eh, anatomi komparatif dari sistem saraf pusat pada tikus, pada tikus dewasa yang sudah dilakukan pembedahan dan diangkat os kraniumnya. Ya. Os kraniumnya sudah diangkat dan sehingga bisa terlihat penampang dari organ sistem saraf pusatnya, khususnya otak.
Ini pada tikus dibagi menjadi beberapa area ya. Yang di dekat mata ini adalah olfactory bulbs, kemudian frontal cortex, parietal cortex, occipital cortex, rostral, caudal, dan juga cerebellum. Kemudian yang gambar di sebelah kanan ini adalah eh, inervasi dari saraf perifer. Dari saraf perifer yang berasal dari lumbar plexus lumbaris ya, kemudian dia menginervasi area femur, ya, femur dari hewan tersebut dan membentuk percabangan-percabangan menjadi pembuluh-pembuluh saraf yang lebih kecil ya. Kemudian ini anatomi komparatif dari eh, otak tikus dan juga manusia. Dapat terlihat ya kalau em, otak tikus terlihat girus-girusnya, sulkus-sulkusnya itu lebih apa namanya lebih minim dibandingkan dengan otak manusia. Nah, otak manusia itu lobusnya dibagi menjadi 3 lobus utama. Ini area frontal, lobus frontalis, kemudian parietal, dan juga lobus occipital yang otak bagian belakang. Kemudian untuk tikus dia lebih sederhana, tetapi em, secara dorsal bisa terlihat eh, bagian-bagian yang lebih spesifik lagi, dimulai dari em, olfaktorius, olfaktori bulb, kemudian eh, cortex frontalis, parietal cortex, occipital cortex, kemudian ada eh, cerebellum. Kemudian ini penampang jika dilihat dari bagian ventral. Ini skematik bila dilihat dari bagian lateral untuk otak tikus ada olfactory bulbs, kemudian cortex cerebralis, kemudian ada cerebellum, pons, medulla oblongata, dan juga pembuluh-pembuluh darah yang memberi vaskularisasi pada organ otak. Kemudian ini gambaran penampang lateral dari anatomi otak manusia. Ini area frontal atau lobus frontalis, kemudian lobus parietalis, lobus occipital, lobus temporal, kemudian ini ada cerebellum, pons, dan juga medulla oblongata. Kemudian ini terlihat sulkus-sulkus atau penjorokan eh, ke arah dalam ya, ke arah medial dari eh, korteks-korteks otak ya. Kalau pada manusia ini sulkusnya terlihat sangat banyak, sedangkan pada tikus itu em, sangat minim sekali sulkusnya. Kemudian ini penampang atau potongan transversal dari otak tikus dan otak manusia ya. Ini eh, bila dibagi potongan-potongan berdasarkan area melintangnya, yang diambilkan contoh adalah area ini potongan yang kelima, sehingga kita bisa melihat gambaran melintang atau transversal dari otak terdiri dari korteks, kemudian ada hipokampus, kemudian ada mesencephalon, talamus, talamus, dan juga hipotalamus.
Sedangkan ini otak dari manusia terlihat lebih kompleks lagi. Nah, kemudian sistem saraf itu memiliki banyak sel ya. Jadi eh, sel-sel penyusun sistem saraf itu ada beberapa macam. Yang pertama sel saraf itu sendiri atau neuron. Kemudian ada sel-sel glia. Sel-sel glia itu ada 3 macam. Ada astrosit, ada oligodendroglia atau oligodendrosit, dan mikroglia. Astrosit dan oligodendroglia ini termasuk ke dalam makroglia, kelompok sel makroglia. Kemudian ada lagi yang mikroglia. Mikroglia ini bukan merupakan sel saraf sejati ya, tetapi dia adalah sel imun eh, yang residen atau menetap di parenkim otak. Kemudian sel-sel lain ada ependima yang melapisi em, melapisi mukosa dari sistem ventrikular pada sistem saraf. Kemudian meninges atau meningen eh, sel selaput otak ya, dan juga endotel. Jadi karena di otak itu juga divaskularisasi oleh pembuluh darah. Nah, sel-sel yang neuron, astrosit, oligodendroglia, dan ependima ini berasal dari lapisan neuroektoderm atau neural crest cells. Ya. Sedangkan mikroglia, meningens, dan juga endotel itu berasal dari lapisan mesoderm pada masa perkembangan embrio. Ini gambaran skematik dari em, histologi sel-sel saraf pusat ya. Jadi ini adalah satu sel neuron yang ada banyak banyak eh, rambutnya ini disebut dengan eh, neuronal cell body atau badan sel neuron ya, badan sel saraf atau badan sel neuron. Kemudian serabut saraf yang merupakan pemanjangan dari sitoplasma badan sel neuron ini itu dikelilingi atau diselubungi oleh selubung mielin yang dihasilkan oleh sel oligodendrosit. Nah, satu satu apa ini namanya ya? Satu segmen dari serabut saraf yang diselubungi oleh satu segmen mielin itu disebut dengan akson. Ya, ini akson. Kemudian ada bagian terminal dari serabut saraf tersebut, ya, bagian ujung-ujung terminal. Kemudian oligodendrosit ini dia tidak hanya mensuplai em, selubung mielin terhadap satu sel saraf saja, tetapi dia bisa mensuplai lebih dari satu atau banyak sel saraf. Kemudian ini ada sel astrosit. Astrosit ini letaknya berdekatan dengan pembuluh darah ya, dan dia mempunyai penonjolan penonjolan kaki yang menempel di dinding pembuluh darah yang membentuk suatu barrier darah atau blood-brain barrier gitu. Kemudian ada sel-sel mikroglia. Sel-sel mikroglia ini adalah sel dendritik sejati yang berasal dari sistem imun. Sistem imun yang residen atau menetap di parenkim otak. Kemudian yang lain ada sel koroid plexus dan juga sel ependimal yang melapisi sistem ventrikular pada sistem saraf. Fungsi dari sel-sel saraf yang pertama neuron berfungsi untuk mentransmisikan atau menghantarkan impuls elektrik maupun kimiawi
dari badan sel neuron sampai ke akson terminal ya, kemudian diantarkan ke em, ganglion sel saraf yang selanjutnya hingga sampai ke tujuannya. Kemudian untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan impuls yang datang, yang dikirim oleh sistem saraf perifer ke CNS ya. Kemudian mempunyai fungsi dalam menghambat dan juga menstimulasi pengiriman impuls ya. Kemudian astroglia atau astrosit, dia mempunyai fungsi untuk mengatur kadar neurotransmitter. Jadi impuls itu dikirim dalam bentuk neurotransmitter ya. Nah, astroglia ini mempunyai fungsi untuk mengatur kadar neurotransmitter ekstraseluler dan juga eh, menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan. Kemudian berfungsi untuk memperbaiki cedera ya atau mekanisme wound healing atau penyembuhan cedera pada parenkim otak dengan cara memperbanyak diri atau melakukan apa proliferasi dari ujung-ujung kakinya ya atau sitoplasmanya sehingga dia punya sifat mirip dengan sel fibroblast gitu. Nah, pada otak itu kalau terjadi apa nekrosis ya, nekrosis vokal atau multivokal pada sel-sel sarafnya, maka sel neuron ini yang tidak punya kemampuan untuk regenerasi ya. Maka sel astroglia itu akan proliferasi ya, membentuk sabut-sabut atau penonjolan astrositik yang akan mengisi area eh, yang sudah mengalami nekrosis tadi. Jadi prinsipnya itu hampir sama dengan cara kerja sel fibroblast. Kemudian untuk mendukung sebagai apa ya, sebagai penyokong dan juga mengikat, membentuk ikatan-ikatan atau membentuk fasikel gitu, fasikel dari akson-akson. Kemudian berperan dalam sistem barier, berperan dalam sistem barier yaitu pada area glia limitan, nah nanti ada gambarnya, dan juga blood-brain barrier. Selanjutnya oligodendroglia atau oligodendrosit. Nah, sel ini eh, mempunyai fungsi untuk melakukan mielinisasi atau membentuk selubung mielin ya, yang menyelubungi akson dari sel saraf di dalam otak. Kemudian juga menjaga homeostasis badan sel neuron di dalam otak. Selanjutnya ada sel ependima atau choroid plexus ya. Eh, mempunyai fungsi untuk ini apa namanya memberikan atau menggerakkan ya menggerakkan cairan cerebrospinal melalui sistem ventrikuler karena di permukaan atau di membran dari sel-sel kedua sel ini terdapat eh, semacam silia atau brush border ya yang berfungsi untuk menggerakkan cairan. Nah, kemudian sel epitel choroid plexus sendiri juga mensekresikan cerebrospinal fluid ya, dan juga mempunyai fungsi sebagai pertahanan atau barrier secara fisik ya. Barrier terhadap masuknya agen apa namanya agen penyakit ataupun ini barrier untuk mencegah kerusakan mekanik pada otak akibat guncangan ya.
Selanjutnya ada mikroglia. Mikroglia ini termasuk bagian dari sistem immunosurveillance, ya, immunoregulation, mempunyai cara kerja fagositik, ya, seperti sistem monosit dan juga makrofag. Kemudian meningens. Meningens ini em, meningens ini pada bagian arachnoidnya dia berfungsi sebagai cerebrospinal fluid barrier. Kemudian pada bagian subarachnoid eh, dengan kandungan atau apa ya, dengan memberikan untuk tempat untuk diisi oleh cerebrospinal fluid, ya, sehingga eh, berperan sebagai cushioning atau bantalan, ya, terhadap trauma benturan pada kepala atau bagian kepala atau bagian otak. Kemudian ada sel endotel yang punya fungsi barrier bersama-sama dengan sel astrosit, ya, membentuk blood-brain barrier, ya. Kemudian juga untuk em, mentransportasikan molekul-molekul yang selektif, ya, dari sirkulasi darah menuju ke parenkim otak. Nah, ini adalah em, eh, penampang melintang dari otak secara anatomi, ya, secara normalnya dalam kondisi normal itu dibagi menjadi dua area. Kalian bisa lihat ada area yang berwarna abu-abu, ya, atau cortex ini, dan juga ada area yang berwarna putih, white matter, ya, em, dan juga gray matter. Area gray matter bila diamati secara histologis, ya, ini histologi normal dari bagian gray matter otak, itu terdiri dari eh, sel-sel neuron. Nah, sel-sel neuron yang berbentuk seperti segitiga, seperti piramid, eh, terkadang seperti trapesium, ya, yang mempunyai inti besar, inti open chromatin types yang besar. Kemudian di sekitar, eh, nah, ini juga disebut sebagai ini, ya, sel body neuron atau badan sel neuron. Di sekitar sel neuron itu ada eh, sel yang tampak sebagai inti sel seperti limfosit, ya, tetapi ini bukan limfosit, ya. Inti sel padat berwarna basofilik yang ada di dalam celah celah apa namanya, celah kok seperti celah kosong, ya, celah kosong kecil. Nah, ini adalah sel oligodendroglia. Oligodendroglia ini umumnya berada di dekat-dekat anu sel neuron, ya, karena dia memberi mensuplai selubung mielin terhadap akson-akson dari sel neuron. Nah, kemudian yang terlihat seperti serabut-serabut pada parenkim otak yang menyusun parenkim otak ini adalah sabut-sabut sel neuron, ya, kemudian sabut-sabut dari sel astrosit membentuk suatu network atau jaringan yang disebut dengan neuropil. Kemudian pada area white matter atau, ya, white matter dari otak itu terdiri dari akson-akson, ya, akson-akson dari badan sel neuron yang ada di gray matter. Nah,
Di sini bisa dilihat akson ada di dalam eh, celah-celah kosong ya, celah-celah kosong, celah yang tampak kosong atau jernih ini. Nah, ini celah ini sebenarnya adalah selubung mielin ya. Selubung mielin itu semacam eh, bahan penyusunnya semacam seperti lemak gitu. Termasuk kenapa sel oligodendroglia itu seperti tampak di celah kosong. Nah, sebenarnya ini adalah selubung mielin yang dihasilkan bagian dari sitoplasmanya sel oligodendroglia. Kemudian di sini pada white matter juga banyak oligodendroglia atau oligodendrosit ya. Nah, kemudian ini histologi dari sel neuron. Sel neuron itu mempunyai badan sel utama atau neuronal cell body yang sitoplasmanya basofilik ya, cenderung basofilik jika diwarnai dengan He, kemudian punya em, material granul-granul halus yang sebenarnya itu adalah organel retikulum endoplasmik kasar RER ya, yang disebut dengan Nissl substance. Nah, Nissl substance ini em, yang menghasilkan protein yang akan menjadi neurotransmitter yang akan dihantarkan sebagai impuls ya, impuls kimiawi dari badan sel neuron ke akson ya menuju ke sel-sel saraf yang lainnya. Kemudian ini astrosit, sel-sel astrosit, jadi dia secara tidak bisa dibedakan apa namanya sitoplasmanya ya dengan neuropil atau parenkim otak. Bentuknya itu dia itu dendritik, punya penonjolan penonjolan kaki ya, atau foot processes. Yang terlihat di sini, yang terlihat jelas pada pewarnaan He itu adalah inti selnya yang open open face type ya. Dan dia tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, sedangkan yang eh, terlihat sebagai inti sel yang tampak gelap mirip menyerupai limfosit ya, di dalam neuropil atau parenkim otak dan dia dikelilingi oleh celah jernih atau kosong ini adalah sel oligodendrosit. Intinya padat, basofilik ya, dan gelap seperti limfosit. Kemudian di sini ada sel mikroglia. Mikroglia itu umumnya agak sulit untuk dibedakan atau diidentifikasi menggunakan pewarnaan Hi biasa ya. Kalau yang terlihat hanya berupa inti kecil, pipih dan tampak apa lonjong, lonjong pipih dan padat dan gelap dan juga berwarna basofilik. Kemudian ini lapisan epitel dari sistem ventrikular ya. Ini adalah sel ependimal mempunyai silia di permukaan selnya. Kemudian ini adalah choroid plexus, sel epitel choroid plexus yang bisa menghasilkan cairan cerebrospinal. Selanjutnya sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer itu terdiri dari saraf dan juga ganglion
yang terletak di luar otak dan juga sumsum tulang. Nah, saraf itu eh, diselubungi oleh suatu eh, lapisan yang disebut dengan epineurium. Epineurium. Nah, jadi eh, bisa dianalogikan dengan ini adalah suatu kabel besar yang di dalamnya terdiri dari fiber-fiber ya, fiber-fiber yang digabung menjadi satu, kemudian dibungkus dengan epineurium. Nah, setiap fiber itu terdiri dari banyak banyak sabut-sabut saraf, sabut-sabut saraf atau akson. Nah, satu fiber itu diselubungi oleh perineurium, kemudian satu sabut, satu sabut ya, atau akson itu diselubungi oleh endoneurium. Kemudian di bagian dalam dari endoneurium ada sel swan atau selubung mielin yang menyelubungi akson ya, akson dari sel-sel saraf. Nah, secara histologis eh, saraf-saraf apa sabut saraf atau bandel saraf pada setiap organ, ya, setiap organ ataupun pada area-area perifer, pada ekstremitas, organ-organ viscera itu tampak seperti ini. Jadi em, apa tampak diselubungi oleh perineurium, kemudian dia terdiri dari sabut-sabut saraf ya. Jadi misalkan ini adalah em, satu satu akson yang saya lingkari ini. Nah, misalkan ini. Jadi ini adalah satu akson atau satu sel saraf yang semuanya berkumpul diikat menjadi satu, em, diikat menjadi satu membentuk nerve fiber ya atau sabut-sabut saraf. Kemudian kalau ini adalah penampang longitudinal ya atau gambaran longitudinal dari sabut-sabut saraf tadi. Kemudian ini em, inervasi dari sel saraf dari sistem saraf perifer di area dorsal ya, di area dorsal dari tubuh yang membentuk percabangan-percabangan ya, kemudian em, setiap cabang itu ada ganglion-ganglionnya, nanti setiap ganglion itu akan bercabang-cabang lagi ke bagian-bagian tubuh yang akan diinervasi. Ganglion ini adalah kumpulan badan sel saraf yang terletak pada sistem saraf perifer. Kalau di otak dia tersusun apa secara tunggal ya di seluruh area parenkim. Kalau pada area perifer misalkan pada organ, pada jantung, pada otot, em, atau pada usus ya, pada lapisan muskularis usus dan lain-lain, itu badan-badan sel saraf itu berkumpul membentuk ganglion. Nah, jadi ini yang ditunjuk oleh tanda panah ini adalah satu ganglion di antara sel jaringan otot polos.
Nah, ini badan sel neuronnya ya. Badan sel neuron berkumpul membentuk ganglion. Nah, pada intestin atau usus halus, em, ganglion yang terletak di lapisan muskularis itu disebut dengan plexus aorta. Nah, ini. Nah, kemudian setiap pembuluh saraf itu mempunyai ganglion-ganglion apa akan memanjang dan mempunyai ganglion-ganglion. Kemudian setiap ganglion ini em, aksonnya itu akan menginervasi organ-organ yang dituju atau bagian dari organ yang dituju. Misalnya ini saraf kranial ketiga, ujung ganglion siliarisnya ini akan menginervasi bola mata ya sebagai target organ atau efektornya. Kemudian saraf kranial 7 akan eh, mengalir atau ini memanjang ke area ganglion pterigopalatin, kemudian menginervasi efektornya menginervasi kelenjar lakrimal em, untuk membentuk cairan ya atau air mata. Kemudian submandibular ganglion dia juga menginervasi ganglion submandibular yang menginervasi mukosa atau sel-sel epitel mukosa pada hidung dan palatum. Demikian juga dengan em, bagian-bagian dari organ-organ yang lain ya mempunyai eh, mempunyai saraf-saraf tersendiri yang menjadi apa menjadi atau em, memberikan impulsnya ya. Jadi dari saraf yang lain-lain. Kemudian ini em, gambaran skematik dari lapisan meningen atau selaput otak. Ini adalah os kranium ya, os kranium. Kemudian di bawah os kranium itu terdapat lapisan meningen. Lapisan meningen dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, yang terluar itu dura mater, kemudian yang tengah arachnoid, yang terdalam dan berbatasan langsung dengan parenkim otak itu adalah pia mater. Kemudian lapisan arachnoid. Nah, lapisan arachnoid ini dia em, dia ada apa terbentuk apa ini ya? Terbentuk semacam rongga ya, ruang-ruang yang di dalamnya juga ada trabekula dari arachnoid. Nah, sehingga trabekula ini berbentuk seperti jaring-jaring laba-laba ya, sehingga disebut dengan arachnoid. Nah, di dalam eh, apa rongga-rongga ini disebut dengan subarachnoid space ya, atau rongga subarachnoid. Ini eh, diisi oleh cairan cerebrospinal, sehingga memberikan apa eh, apa namanya ruang untuk eh, tempat terletaknya cairan cerebrospinal ya sehingga berfungsi untuk memberikan bantalan terhadap otak dari guncangan sehingga kalau terjadi guncangan atau benturan gitu ya atau sehari-hari kita bergerak ini kan otak ini kan organ yang sangat rapuh konsistensinya sangat lunak mudah sekali pecah. Nah, kalau tidak ada rongga yang berisi cairan sebagai pelumas dan bantalan,
maka parenkim otak ini bisa terbentur eh, ke oskranium dan mengalami cedera. Gitu. Makanya secara eh, normal em, kita sudah diciptakan memiliki lapisan arachnoid ini yang berperan untuk melindungi parenkim otak dari kerusakan akibat kerusakan secara fisik ya akibat guncangan ataupun benturan. Kemudian pada lapisan pia mater, di bawah dari lapisan pia mater itu ada sel-sel astrosit yang membentuk penjuluran-penjuluran atau seperti dendritik ya, yang dia membentuk glia limitan. Glia limitan ini eh, bersama dengan lapisan pia mater berfungsi sebagai blood blood CSF barrier. Kok blood apa ini loh em, apa namanya CSF barrier. Jadi em, misalkan ada organisme atau patogen ya yang dia menyebar melalui cairan cerebrospinal. Nah, ini lapisan atau area glia limitan yang berasal dari sitoplasma sel astrosit ini akan membantu untuk menahan ya atau mencegah agen asing tadi atau patogen asing tadi untuk masuk ke dalam parenkim otak gitu. Kemudian eh, sitoplasma dari astrosit itu juga membentuk penonjolan-penonjolan kaki yang menempel di permukaan pembuluh darah di di parenkim otak. Ini yang disebut dengan food process of astrocyte dan ini membentuk blood-brain barrier. Nah, sehingga patogen ataupun mungkin obat-obatan ya atau senyawa apapun yang masuk melalui pembuluh darah kapiler di otak itu akan diseleksi secara ketat untuk bisa masuk ke parenkim. Jadi diseleksi harus bisa melewati penonjolan kaki dari sel astrosit ini. Nah, em, sel-sel pada sistem saraf pusat itu em, memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda terhadap adanya impuls atau stimulus penyebab cedera. Dan neuron itu adalah sel otak yang paling sensitif terhadap cedera, khususnya hipoksia, kekurangan oksigen. Jadi eh, urutan kesensitivitasan atau kepekaan atau kerentanan dari sel-sel otak itu dimulai dari sel neuron yang paling sensitif atau paling rentan. Kemudian oligodendroglia, astrosit, mikroglia, dan pembuluh darah atau endotel. Nah, sebelum memasuki contoh-contoh bentuk patologis ataupun penyakit yang dapat terjadi pada sistem saraf, adik-adik harus memahami terlebih dahulu bagaimana otak atau sistem saraf pusat itu merespon merespon adanya cedera. Nah, yang pertama, sel neuron itu hanya mempunyai kapasitas penyimpanan energi yang sangat sedikit atau terbatas. Neuron yang terletak pada korteks cerebralis itu sangat rentan sekali terhadap hipoksia. Ya. Apabila terjadi hipoksia dalam waktu 6 sampai 10 menit saja, maka sel neuron itu bisa mati, mengalami nekrosis dan mati. Contohnya pada kasus cardiac arrest atau henti jantung. Kemudian
sel neuron itu tidak bisa beregenerasi, tidak punya kemampuan untuk regenerasi. Fiber-fiber atau akson-akson di sistem saraf pusat juga tidak bisa beregenerasi ya, sehingga nekrosis pada sel neuron dan akson-aksonnya itu akan menyebabkan paralisis eh, pada individu tersebut. Kemudian em, pada sistem saraf perifer, fiber atau akson dari neuron itu eh, masih sedikit punya kemampuan regenerasi dengan eh, dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan pada sistem saraf pusat itu sel fibroblast itu sangat sedikit dan hanya ditemukan di area leptomeningens ya, di bagian luar dari otak, sehingga cedera yang terjadi pada otak bagian dalam, pada parenkim otak bagian dalam itu hanya bisa disembuhkan oleh eh, melalui proliferasi dari eh, eh, penonjolan sitoplasma dari sel astrosit gitu. Nah, penonjolan astrositik itu akan eh, mengisi rongga yang ditinggalkan oleh sel-sel neuron yang nekrosis ya, dan eh, eh, dia tetapi dia mempunyai konsistensi atau kekokohan yang sangat lemah ya, sehingga mudah mudah apa mudah rusak atau rapuh. Kemudian bagian luar dari area cedera tersebut yang meninggalkan area nekrosis area nekrosis yang meninggalkan rongga yang lebih besar biasanya terenkapsulasi dan berisi cairan nanah atau abses. Nah, eh, rongga kranium eh, dari os kranium atau tulang tengkorak itu em, hampir seluruhnya diisi oleh otak, ya, diisi oleh otak, sehingga em, lesi apapun yang terjadi di area kranium, baik itu tumor, abses, perdarahan, ataupun hidrosefalus, bisa menyebabkan eh, kompresi pada parenkim otak sehingga otak bisa mengalami atrofi atau juga displacement. Jadi eh, posisinya itu tergeser atau pindah. Nah, kemudian otak itu juga mempunyai blood-brain barrier ya, yang bisa mengontrol atau sebagai filter, berfungsi sebagai filter terhadap eh, masuknya molekul-molekul atau senyawa ataupun antibodi ya, sehingga tidak bisa secara bebas atau sembarangan ya masuk ke dalam parenkim otak ya, karena harus diseleksi terlebih dahulu oleh blood-brain barrier ini. Nah, kemudian selain itu sistem saraf pusat itu juga em, memiliki kerentanan ketahanan yang sangat rendah terhadap infeksi dibandingkan dengan jaringan-jaringan lain di seluruh tubuh. Contohnya mikroba atau bakteri Cryptococcus neoformans yang mana dia ini umumnya tidak patogen di organ lain. Nah, bila dia menginfeksi otak, maka eh, bisa menyebabkan em, kerusakan atau infeksi cedera yang sangat parah pada sistem saraf pusat sehingga akan mengancam nyawa dari penderitanya.
Nah, selanjutnya portal of entry atau jalur masuknya patogen ke sistem saraf pusat. Yang pertama bisa melalui eh, direct extension ya atau em, penularan secara langsung. Contohnya trauma. Selain patogen ada stimulus cedera secara fisik ya. Contohnya trauma, penetrating trauma yang menembus kalvarium atau vertebrae ya, pada vertebrae yang melindungi sumsum tulang belakang. Em, Misalkan dari luka tembak atau mungkin luka tusuk. Nah, ini bisa eh, menjadi em, rute secara langsung terjadinya cedera pada sistem saraf pusat. Nah, kemudian eh, infeksi atau cedera yang sifatnya infeksius itu juga bisa melalui direct extension. Misalkan yang pertama melalui telinga infeksi. Jadi infeksi dari telinga bagian dalam atau tengah eh, yang menyebar menuju ke otak. Nah, ini eh, bisa melalui sebagai salah satu contoh infeksi ya, secara langsung. Kemudian infeksi pada sinus atau rongga hidung ya, ataupun neoplasia juga bisa menyebar melalui eh, kalvarium ya, kemudian masuk ke dalam otak ya, menginfeksi otak. Kemudian osteomielitis akibat infeksi bakteri. Jadi peradangan eh, tulang tengkorak, apa namanya tulang tengkorak ataupun em, tulang-tulang pada vertebrae ini juga bisa menyebar secara langsung ke ke parenkim otak ataupun ke eh, medula spinalis. Nah, ini contoh neoplasia ya, kasus neoplasia atau em, tumor tulang osteokondrosarkoma pada os kalvarium anjing ya, merupakan tumor tulang ganas. Nah, pertumbuhannya menyebabkan terjadinya atrofi, ya, mendesak otak ya sehingga mengalami atrofi dan bergeser. eh, Kemudian ini juga ada penyebaran atau invasi ke area sinus dan nasal. Nah, selanjutnya rute hematogenus melalui sirkulasi pembuluh darah ini adalah rute yang paling sering terjadi sebagai akibat dari sebagai penyebab dari infeksi pada sistem saraf pusat, yang mana em, misalkan pada penyakit yang sifatnya sistemik dan agen patogennya itu terlokalisasi at- pada capillary beds di selaput meninges atau pun di parenkim dari otak. Kemudian lokalisasi dari agen patogen di pembuluh kapiler pada choroid plexus ya pada sistem ventrikuler itu juga bisa menyebar ke cairan cerebrospinal. Kemudian leukositik trafficking. Jadi em, ini adalah rute yang sering digunakan oleh beberapa patogen tertentu yang memanfaatkan migrasi dari sel-sel imunosurveillance. Contohnya makrofag ataupun limfosit ya, yang
sudah menelan mikroba atau patogen ya, kemudian mereka sebagai sel imunosurveillance akan bermigrasi juga dan melalui salah satunya melalui melewati sistem saraf pusat. Contohnya pada penyakit feline leukopenia yang disebabkan oleh feline leukopenia virus ataupun penyakit fungi Blastomyces dermatitides yang mana eh, mikroba ini mempunyai tahapan dari siklus hidupnya di dalam sitoplasma, makrofag, dan limfosit sehingga bisa menyebar ke sistem saraf pusat melalui migrasi sel-sel imunosurveillance tersebut. Nah, kemudian penyebaran melalui transport aksonal retrograde. Jadi eh, contohnya virus rabies dan bakteri Listeria monocytogenes. Nah, virus rabies ini dia bisa memanfaatkan em, transmisi transmisi impuls dari sistem saraf perifer menuju sistem saraf pusat ya sehingga dia bisa mengikuti atau numpang ya istilahnya numpang menumpang ini impuls saraf dari area perifer ke sistem saraf pusat sehingga dia bisa menginfeksi di otak gitu. Contohnya ini rabies. Nah, ini jadi rabies itu eh, mekanisme apa namanya mekanisme eh, patogenesisnya dia bisa mencapai otak itu adalah melalui neuronal retrograde ya. Ini adalah virus yang sifatnya neurotropi. Dia mempunyai tropisme pada sel-sel saraf yang ditularkan umumnya melalui gigitan dari hewan yang sudah terinfeksi sebelumnya. Nah, gigitan itu umumnya kan di area eh, otot atau muskulus dari tubuh dari anggota gerak ya atau tubuh bagian lain. Kemudian virus itu akan masuk melalui luka gigitan. Kemudian virus ini akan mengikuti eh, transmisi dari pembuluh-pembuluh saraf ya dari perifer menuju ke ganglion, kemudian eh, melalui spinal cord ya atau medula medula spinalis sehingga dia bisa sampai ke otak gitu. Otak kemudian menginfeksi parenkim otak dan dia juga bisa menyebar ke melalui pembuluh saraf yang menginervasi mata, kemudian kelenjar saliva, sehingga makanya kenapa bisa timbul gejala apa namanya hipersalivasi pada hewan yang terinfeksi rabies. Nah, itu karena virusnya itu bisa menyebar setelah mencapai otak, dia bisa menyebar melalui pembuluh saraf yang menginervasi kelenjar saliva ya, sehingga terjadi hipersalivasi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menyebarkan em, virus-virus baru yang sudah direplikasi oleh dia, yang sudah shedding gitu. Nah, maka virus-virus tadi setelah replikasi dia akan terkandung dalam jumlah yang banyak pada air liurnya. Kemudian karena hewan ini sudah apa namanya em, eh, otaknya parenkim otak sel-sel neuronnya itu sudah mengalami nekrosis ya. Kemudian menyebabkan gangguan koordinasi, menyebabkan hewan tersebut menjadi em, kehilangan kendali dan juga menjadi agresif, dia akan cenderung menyerang
hewan lain ataupun manusia menggigit untuk menularkan virus-virus tadi. Nah, selanjutnya mekanisme pertahanan dari sistem saraf pusat ada beberapa ya untuk tujuan melindungi sistem saraf pusat dari penyakit, dari masuknya penyakit, baik melalui sistem vaskuler ataupun sistem ventrikuler, dan juga sistem barrier ini juga me- eh, memfasilitasi eh, transportasi dari molekul-molekul seperti glukosa ke dalam sel-sel di dalam sistem saraf pusat. Nah, sistem barrier ini ada eh, pada sistem saraf pusat yang terluar, termasuk bagian tubuh atau organ tubuh yang melindungi semua bagian tubuh itu adalah kulit, ya, sebagai pelindung secara mekanik dan struktur, kemudian kalvarium, kemudian selaput Meninges beserta cairan cerebrospinalnya, kemudian blood-brain barrier yang disusun oleh sel endotel pembuluh darah, kemudian basement membran, dan juga penonjolan kaki dari sel astrosit. Kemudian ada blood CFF barrier, blood cerebrospinal fluid barrier. Ini merupakan barrier struktural dan fungsional yang dibentuk oleh sel-sel plexus koroid dan juga membran arachnoid pada lapisan arachnoid yang mengatur pergerakan atau perpindahan dari agen-agen dari pembuluh darah ke cerebrospinal fluid. Kemudian ada glia limitan yang dibentuk oleh penonjolan kaki astrositik yang menempel di bawah lapisan pia mater. Fungsinya untuk mencegah masuknya mikroba dari cerebrospinal fluid ke parenkim otak melalui pia mater. Kemudian ada mikroglia eh, dan juga makrofag, makrofag trafficking makrofag. Mikroglia ini merupakan sel bagian dari monosit makrofag sistem yang menetap di dalam parenkim otak. Selanjutnya, respon imunologis, baik itu innate maupun adaptif, juga berperan untuk eh, merespon adanya infeksi ya, pada sistem saraf pusat maupun saraf perifer sebagai eh, apa namanya bagian dari keseluruhan sistem imun tubuh. Nah, selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk penyakit atau contoh-contoh penyakit ataupun gangguan yang melibatkan sistem saraf pusat pada hewan-hewan domestik. Yang pertama, gangguan berupa malformasi ataupun gangguan yang sifatnya kongenital, ada meningoencephalocele atau meningocele. Jadi ini merupakan bentuk gangguan di mana em, ada penonjolan penonjolan dari selaput Meningen ke luar dari kalvarium yang membentuk suatu kantong. Membentuk suatu kantong di dalamnya berisi cairan cerebrospinal fluid. Jadi ini eh, biasanya ini lunak ya, atau ini juga termasuk
hernia pada kalvarium di area kepala. Kemudian ada spina bifida occulta. Ini adalah terbentuknya celah atau celah em, di sepanjang vertebre, ya, di sepanjang atau di bagian dorsal dari vertebre hewan yang celah ini harusnya tertutup selama masa perkembangan embrio, ya. Ini merupakan sisa dari neural tube yang harusnya tertutup tapi dia tidak menutup, ya, sehingga menyisakan celah yang terlihat sampai hewan itu dilahirkan. Kemudian hidromielia ini adalah dilatasi dari spinal cord, ya. Dilatasi dari spinal cord yang menyebabkan terbentuknya rongga yang lebar sehingga cairan cerebrospinal itu bisa terakumulasi di dalamnya dan mengkompresi em, sumsum tulang belakang, ya, atau medula spinalis. Medula spinalisnya mengalami atrofi, ya, karena kompresi atau tekanan dari cairan cerebrospinal yang menumpuk di dalam rongga dilatasi ini. Kemudian hipoplasia cerebellum. Hipoplasia cerebellum pada kucing biasanya terjadi akibat infeksi utero dari parvovirus, ya, dari induk ke fetusnya. Dari induk ke fetusnya. Nah, virusnya ini bisa menyebabkan lisis atau nekrosis pada sel-sel saraf di dalam cerebellum, ya, sehingga cerebellumnya menjadi hipoplasia atau mengecil. Nah, ini gambaran histopatologi dari apa namanya, hipoplasia cerebellum. Hipoplasia cerebellum yang mana lapisan eh, lapisan molekulernya itu mengalami atrofi. Lapisan molekulernya atrofi, kemudian sel-sel Purkinje eh, di atas lapisan granuler itu jumlahnya berkurang. Nah, kemudian hidrosefalus. Hidrosefalus ini adalah abnormalitas kongenital yang paling umum terjadi pada sistem saraf pusat hewan-hewan domestik. Penyebabnya karena infeksi eh, virus apa secara intrauterin atau transuterin, ya. Kemudian abnormalitas perkembangan dari sel-sel epidema pada sistem ventrikuler, kemudian infeksi yang menyebabkan penyumbatan pada sistem ventrikuler, hilangnya atau lisisnya sel-sel parenkimal pada sistem ventrikuler, atau karena eh, predisposisi genetik pada ras-ras anjing tertentu seperti anjing toy dan brachycephalic. Kemudian lesinya berupa stenosis atau penyempitan pada mesencephalic aqueduct, sehingga sel-sel ependimal yang melapisi sistem ventrikulernya itu eh, mengalami lisis atau nekrosis. Kemudian penyumbatan pada ventricular system, kemudian
Kemudian pada kasus yang sudah berat atau tahap akhir, eh, akan terlihat perubahan berupa respon sel-sel astroglial yang persisten pada area yang stenosis. Ini contoh patologi anatomi dari hidrosefalus kongenital pada anak sapi. Kalvariumnya membesar, ya, membentuk seperti kuba yang simetris. Eh, Kemudian biasanya os, os kalvariumnya itu, os kranialnya itu menipis dan mengalami distorsi. Nah, ini bila dikuakkan area kulitnya terlihat os kraniumnya itu sangat tipis, ya, mengalami penipisan khususnya pada area ubun-ubun. Ini eh, biasanya sangat lunak, ya, dan mudah eh, lunak, rapuh dan mudah mengalami fraktur. Nah, ini hidrosefalus pada bila dilihat dari sisi otak yang mengalaminya. Ya, terlihat area ventrikelnya, lateral ventrikelnya ini mengalami dilatasi, seharusnya tidak selebar ini ventrikelnya. Kemudian eh, ventrikel ketiga ini mengalami penyempitan, sehingga pada kasus ini diduga kemungkinan penyumbatannya terjadi di area ventrikel ketiga, third ventricle. Menyumbat sehingga cairan cerebrospinalnya tidak bisa mengalir dengan lancar, ya, sehingga menumpuk di left ventricle dan menyebabkan dilatasi. Nah, kemudian ada beberapa jenis, eh, banyak, ya, banyak banyak jenis bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat. Contohnya E. coli dapat menyebabkan leptomeningitis, oftalmitis, dan lain-lain. Nah, infeksi bakteri-bakteri tadi bisa menyebabkan abses, ya, karena infeksi bakteri secara akut itu akan direspon oleh sel-sel radang akut polimorfonuklear, ya, yaitu neutrofil, ya, dan bisa menyebabkan mikroabses hingga abses yang dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ini contoh eh, gross lesion dari abses pada otak, pada parenkim otak, ya. Kemudian ini abses yang sudah kronis, sudah berjalan kronis, ya. Eh, Secara makros, em, masa absesnya atau masa penanahannya itu sudah dikelilingi oleh em, septa fibrosa uh, yang membentuk kapsul. Jadi fibroblas yang membentuk kapsul mengenkapsulasi em, area absesnya, ya, atau nekrosis likuefaktifnya, yang mana ini merupakan apa, mekanisme normal dalam proses penyembuhan untuk mencegah mencegah area abses yang berisi agen-agen mikroba dari menginfeksi atau menyebar ke parenkim otak yang lebih luas lagi. Nah, bila dilihat secara histopatologis, terlihat banyak sekali sel-sel radang eh, PMN, ya, PMN, kemudian ini ada koloni-koloni bakterinya juga, ya, yang terlihat pada pewarnaan. Kemudian ada supuratif bakterial meningitis atau meningitis supuratif pada belahan otak besar.
eh, terlihat di permukaan otak atau pada meningen, ya, pada selaput meningen itu ada eksudat kental berwarna kuning hingga putih keabu-abuan yang mengisi area sulcus-sulcus, sehingga sulcus-sulcusnya tampak gepeng atau flat, ya, flatten. Kemudian secara histopat terlihat bahwa sel-sel radang itu menginfiltrasi atau menginfiltrasi rongga subarachnoid. Ini sel-sel radang PMN, ya, neutrofil. Dan ya, dari respon radangnya ini eh, bisa diindikasikan bahwa meningitisnya disebabkan karena infeksi bakterial, ya. Kemudian infeksi akibat virus juga ada banyak sekali, ya. Ya, yang paling eh, sering itu adalah rhabdovirus, penyebab penyebab rabies, ya, yang menyebabkan lesi berupa ensefalitis, mielitis, meningitis, vaskulitis pada otak. Ini, jadi rabies encephalitis disebabkan oleh infeksi rhabdovirus, em, yang merupakan virus neurotropik pada mamalia sebagai hewan rentan, ditransmisikan melalui gigitan dari hewan yang sudah terinfeksi, em, kemudian menyebabkan lesi patologi anatomi berupa perdarahan, khususnya pada gray matter di spinal cord. Secara mikroskopis menyebabkan leptomeningitis, kemudian perivaskular caving, yang mana sel-sel radangnya itu didominasi oleh sel limfosit, kemudian ada makrofag dan juga bisa disertai dengan sel plasma. Kemudian terjadi mikrogliosis. Jadi sel-sel mikroglianya itu proliferasi, kemudian degenerasi sel-sel neuron ringan, ganglioneuritis, jadi eh, apa, inflamasi pada ganglion ganglion di saraf perifer. Kemudian em, neuron yang terinfeksi biasanya secara morfologi itu em, perubahannya minimal, ya, tidak tampak secara signifikan, tapi terkadang pada beberapa kasus bisa ditemukan inclusion body intrasitoplasmik yang berwarna asidofilik, menyerap warna asam sehingga berwarna eosinofilik. Disebut juga dengan negribadis, khusus pada kasus rabies. Ini tadi patogenesisnya atau mekanisme ini, ya, perjalanan penyakitnya sudah tadi. Nah, ini cross lesion dari rabies pada otak terjadi eh, kongesti dan juga perdarahan yang sufusif, ya, di belahan di seluruh parenkim otak yang terlihat dari area meningen. Kemudian otak juga mengalami pembengkakan, ya, sehingga girus-girusnya itu tampak gepeng. Nah, secara histopatologis ini pada pembuluh darah terjadi perivaskular caving, ya, atau perivaskulitis. Disebut perivaskular caving karena sel-sel radang itu mengisi area perivaskular space. Perivaskular space yang terbentuk di luar dari kapiler pembuluh darah otak.
Ini juga pembuluh apa kapilernya itu mengalami dilatasi. Kemudian eh, badan sel sarafnya atau sel neuronnya itu terlihat apa ada massa eosinofilik atau inclusion body di dalam sitoplasmanya ya. Selanjutnya distemper pada anjing disebabkan oleh infeksi morbillivirus virus bisa menyebar melalui eh, rute aerosol ya, jadi melalui droplet droplet misalkan droplet saliva ya yang terbawa eh, yang terhirup ke rongga hidung sehingga em, dapat mencapai lapisan mukosa di turbinet dari hidung, rongga hidung, kemudian menginfeksi makrofag yang hadir secara lokal di area di lokasi infeksi. Kemudian em, secara intrasitoplasmik virusnya itu akan mengikuti perjalanan dari sel makrofag, kemudian masuk ke setelah sampai ke limfonodus regional, em, virusnya akan bereplikasi di dalam sel-sel imun, ya, baik pada makrofag maupun limfosit, kemudian menyebar ke seluruh pembuluh darah, ya, terjadi viremia, menyebar ke seluruh sirkulasi darah dan menjadi infeksi yang sistemik, kemudian menyebar ke limpa, ke timus ya, dalam waktu 48 jam sehingga menyebabkan imunosupresif ya, imunosupresi jadi kerja dari sel-sel eh, imunnya itu akan ditekan, em, bahkan juga menyebabkan depresi pada sel-sel imunnya, pada sel-sel limfosit. Kemudian em, bisa diikuti dengan infeksi sekunder dari bakteri, sehingga akan terjadi em, akan terjadi lesi-lesi dan gejala klinis yang berikutnya yang menyertai seperti konjungtivitis, bronkopneumonia, rinitis, ya. 6 hari setelah viremia yang pertama akan em, akan menyebar lagi melalui leukosit trafficking sehingga menyebabkan terjadinya viremia yang kedua. Nah, pada viremia yang kedua ini eh, virus sudah bisa mencapai sistem saraf pusat, menyebabkan lesi perivaskular caving atau perivaskulitis, kemudian menyebar ke organ-organ lain, sel-sel epitel pada sistem pernafasan, GI tract, dan juga kandung kemih. Ini mekanisme dari em, penyebaran virus distemper ya, di dalam tubuh ya. Jadi melalui beberapa cara, melalui apa namanya, melalui leukosit trafficking, kemudian eh, menyebar ke epitel-epitel mukosa, kemudian juga bisa menyebar melalui eh, rute apa namanya, melalui rute pembuluh saraf. Ya. Nah, distemper, kenain distemper ini juga bisa me- apa,
memunculkan lesi berupa inclusion body yang intranuklear ya, jadi bukan intrasitoplasmik pada sel-sel neuron ya, pada sel-sel neuron. Jadi inclusion bodies-nya intranuklear karena dia replikasinya di dalam nukleus, replikasi virusnya. Kemudian penyakit-penyakit sistem saraf pusat karena infeksi mikroba, fungi, alga, ada beberapa macam, contohnya Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, ya, Cryptococcus neoformans, yang mana agen-agen ini bisa mencapai sistem saraf pusat melalui leukosit trafficking dan juga menyebar melalui eh, pembuluh darah. Dan biasanya patogen-patogen ini dari fungi dan alga, contohnya pada infeksi Blastomyces dermatitidis, itu bisa menyebabkan lesi berupa radang granulomatus pada sistem saraf pusat, ya, granulomatus sampai biogranulomatus. PA-nya atau patologi anatominya, lesi berupa foki berwarna kuning kecoklatan, foki-foki nekrotik ya, foki-foki nekrotik berwarna kuning kecoklatan yang memiliki garis batas yang jelas atau well demarcated. Kemudian secara mikros, eh, foki-foki nekrotik tadi itu tersusun atau eh, dibentuk oleh infiltrasi dari sel-sel radang neutrofil, kemudian makrofag yang teraktivasi menjadi bentuk epiteloidnya, dan sampai giant cell multinucleated. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan pada akson, sel neuron, dan juga selubung mielin. Nah, ini contohnya radang granulomatus akibat infeksi blastomyces atau blastomikosis pada cerebrum anjing ya. Kemudian ini bila dibelah secara sagital terlihat area granulomanya, area insisinya dari masa granulomanya itu memiliki demarkasi yang jelas atau berbatas jelas dengan parenkim otak. Ini gambaran histopatologi dari eh, radang granulomatus otak ya pada anjing yang terinfeksi blastomyces atau blastomikosis ya. Lesinya juga bisa disebut sebagai granulomatus encephalitis. Eh, Bisa terlihat ya sel-sel radang neutrofil, kemudian di sini ada giant cell, kemudian ada makrofag dan em, di sini ditemukan gambaran mikrobanya, ya, blastomycesnya di dalam giant cell dan juga di dalam makrofag. Nah, kemudian selanjutnya ini pada hewan lain, alpaka yang mengalami encephalitis akibat eh,
CI mitis ini kayaknya Cryptococcus ya, infeksi Cryptococcus yang menyebabkan radang pyogranulomatus terlihat pada parenkim otak ya, terjadi peradangan ensefalitis dalam bentuk infiltrasi sel-sel radang PMN ya, disertai sel radang kronis. Kemudian di sini ada em, spora dari jamurnya yang dikelilingi oleh sel-sel radang dan juga makrofag. Kemudian ini contoh lain dari histopatologis blastomikosis. Ini mikrobanya ya berbentuk sferis atau bundar, dikelilingi oleh sel-sel makrofag, kemudian sel-sel neutrofil PMN. Ini Cryptococcus neoformans. Ini contoh-contoh lain ya, histoplasma capsulatum, kemudian Coccidioides imitis. Coccidioides imitis yang membentuk spora di dalam radang di dalam granuloma dari lokasi infeksinya. Kemudian infeksi parasit nematoda itu juga bisa terjadi pada otak ya, yang mana parasit ini mempunyai kemampuan migrasi larva ya, larvanya bisa bermigrasi hingga melewati ataupun masuk ke dalam sistem saraf pusat. Cerebrospinal nematodiasis. Ada beberapa contoh nematoda yang bisa menyebabkan ini, Strongylus, ya, kemudian Toxocara. Nah, larva-larva ini bisa mencapai sistem saraf pusat itu melalui jalur hematogenus dengan melewati pembuluh darah. Nah, ini contoh parasit nematoda yang bisa larvanya bisa bermigrasi ke sistem saraf pusat ya, pada berbagai jenis hewan. Nah, lesi yang disebabkan oleh migrasi larva nematoda itu umumnya berupa nekrosis dan hemoragi pada parenkim otak. Kemudian migrasi dari larvanya juga menyebabkan kerusakan sel endotel, terus vaskulitis, trombosis, sehingga juga bisa eh, memungkinkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, vascular occlusion ya, sehingga parenkim otak, sel-sel neuron bisa mengalami nekrosis dan terjadi infaksi. Secara histologis, larva bisa ditemukan pada potongan jaringan em, dan dikelilingi sel-sel inflamatori, khususnya eosinofil dalam jumlah yang melimpah. Nah, ini nematodiasis pada cerebellum ya, dan juga medula dari kuda karena migrasi dari larva Strongylus vulgaris. Nah, ini menyebabkan foki-foki nekrotik hemoragik pada area migrasi larva.
secara histopat eh, akan terlihat em, bentukan larvanya ya, bentukan larvanya. Kemudian pada pembuluh darah itu terjadi perivaskulitis atau perivaskular caving. Kemudian penyakit akibat infeksi prion. em, Prion ini merupakan partikel protein infeksius ya. Jadi dia bukan merupakan suatu organisme hidup sejati ya, tapi dia adalah partikel protein yang eh, yang sifatnya infeksius. Bisa ditularkan secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal melalui ini, contohnya pada sapi memberi pakan sapi dengan apa namanya dengan eh, apa ya dengan bagian tubuh dari sapi lainnya, misalkan kayak tulang em, bone meal gitu ya, memberikan bone meal dari sapi untuk pakan sapi yang lain kayak gitu. Jadi ya ini mungkin kalau di manusia seperti kanibalisme gitu ya. Kemudian bisa melalui penularan dari apa salivary droplet, dari cairan darah ataupun cairan urin, atau mutasi yang diturunkan dari gen prion diturunkan ke anaknya. Eh, ini penyakit prion, infeksi prion ini disebut juga dengan transmissible spongiform encephalopathis (TSE). Nah, bisa terjadi pada beberapa em, spesies, contohnya pada domba disebut dengan scrapie, dikenal juga dengan scrapie. Kemudian kalau pada sapi biasanya BSE ya, bovine spongiform encephalopathy. Pada manusia juga bisa terjadi. Nah, ini perjalanan penyakit atau patogenesis dari em, dari prion ya. Prion yang sudah ditelan melalui sistem pencernaan, kemudian masuk ke intestin, masuk ke usus, masuk ke Peyer's patch. Peyer's patch ini adalah organ limfoid di pada lapisan muskularis usus ya. Kemudian pada lapisan ini tunika adventitia dari usus ya. Kemudian akan difagositosis, prionnya difagositosis oleh makrofag, kemudian melalui leukositik trafficking bisa menyebar ke jaringan-jaringan limfoid atau kelenjar-kelenjar limfoid regional, kemudian bisa berlanjut menyebar melalui pembuluh darah hematogenus ya secara sistemik, kemudian akan bisa sampai ke sistem saraf otonomik hingga sampai ke sistem saraf pusat. Nah, ini lebih spesifiknya lagi mekanisme bagaimana prion itu em, bisa menyebar ya dan eh, sekaligus bereplikasi ya. Nah, sehingga hingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, kemudian ini jenis-jenis prion em, pada beberapa jenis hewan yang berbeda. Secara patologi anatomi,
biasanya lesinya itu tidak bisa terdeteksi ya, tidak tampak secara bermakna. Namun secara mikroskopis bisa terjadi atau ditemukan degenerasi sel-sel neuron berupa penyusutan dari sel neuron, kemudian sitoplasmanya itu terlihat lebih padat, basofilik, dan juga mengalami vakuolasi. Jadi berupa apa lesi-lesi vakuoler di dalam sitoplasmanya, intrasitoplasmik. Kemudian bisa terjadi kromatolisis dan cedera iskemi, cedera iskemia, astrositosis, sel astrositnya itu bertambah atau berproliferasi. Kemudian pada gray matter em, terjadi dilatasi dari penonjolan sel astrosit, penonjolan neuron ya pada akson-akson, kemudian vakuolasi dari neuron ya dan juga astrosit, eh, vakuolasi dari ini apa inti sel neuron dan juga astroglia. Kemudian penonjolan atau kaki-kaki sitoplasmik dari sel-sel astrosit itu juga bisa membengkak. Area periaksonal yang diisi oleh selubung mielin itu juga eh, bisa mengalami dilatasi, kemudian selubung mielinnya bisa terburai atau terpecah-pecah. Kemudian peradangan biasanya itu tidak tampak secara jelas ya karena ini bukan infeksi dari mikroba seperti bakteri maupun virus ya ataupun parasit. Nah, ini contoh gambaran histopatologi dari Spongiform encephalopathy scrapie pada domba ya. Pada parenkim otak. Jadi berupa degenerasi pada badan eh, badan sel neuronnya ya berupa lesi vakuolar. Jadi terbentuk vakuolar, kemudian degenerasi berupa pembengkakan pada sitoplasma badan sel neuron. Inflamasi tidak terlihat di sini, ya, tidak ada infiltrasi sel-sel radang. Baik, karena sepertinya sudah mulai maghrib, saya rasa ini slide-nya tinggal sedikit. Materinya nanti adik-adik bisa lanjutkan pelajari secara mandiri ya. Saya absen dulu, saya buatkan absennya dulu di Hebat ya.